sebagai orang tua memang sulit. Untuk menjadi kita tahu diri kita sendiri itu sulit. Kita lihat anak kita kekurangannya di mana, kita kasih nasihat yang baik. Kalau kita mau ngasih nasihat pada anak kita, kita berkaca pada diri kita. Nasihat yang mau saya katakan kepada anak saya ini, saya sudah mengerjakan belum? Kalau belum, ya jangan dinasihati. Kalaupun itu memang penting bagi anaknya, jelaskan pada anak, nanti kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau kita belum bisa mengerjakan. Itu harus, itu adab di dalam mengerjakan syariat-syariat Islam. Loh, kenapa harus mohon ampun kalau kita belum mengerjakan? Lah ini sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat itu selalu ingat kita. Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah itu, kalau itu memang darurat untuk anak kita, lakukan. Tapi habis itu kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, orang muslim itu jarang yang seperti itu. Sangat jarang. Ngomong aja dia ngasih tahu orang lain, dia nggak mau ngerjain. Jadi sebagai seorang muslim berat untuk tujuan kita di surga itu berat. Tapi kalau tujuan kita hanya dakwah, ya begitu aja kalau dakwah. Tapi kalau tujuan kita surga, berat. Termasuk mendidik anak kita itu untuk tidak marah kepada orang tua, itu juga sulit. Karena kita masih ada ego sebagai orang tua. Intinya, kita harus memahami bahwa namanya rasa sayang ibu, ayah kepada anak itu boleh. Tapi kalau memang anak perempuannya haidnya sakit sekali, berarti kode bahwa anak kita itu ada salah sama kita. Nah, kita korek dengan siapa? Atau belum sama anak dulu, sama suaminya atau sama istrinya ngomong, ini kayaknya anak kita kayaknya ada marah sama kita, itu siapa ya Pak kira-kira? Harus koreksi. Ini namanya orang tua yang soleh dan solehah. Itu kuncinya, bukan hanya dikasih obat penereda nyeri, nah, iya boleh, tapi akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalah keluarganya. Gimana dia bisa mengajak besok anaknya masuk surga kalau anaknya jengkel terus sama orang tuanya? Nggak ketemu. Itulah cara Allah itu melihatnya. Jangan kita terprovokasi besok kita dengan anak-anak kita, cucu kita masuk surga. Lewat mana? Lewat ngaji saja enggak cukup. Wong ngaji kita itu dengan suara bagus malah sombong, malah ujub, malah riak. Selesai pahala ngajinya. Mau cerita apa? Itu masih diujub, sombong, riakan kalau mau masuk surga. Nanti dulu. Proses untuk menuju matinya seseorang itu masih ada proses banyak. Bukan kalau anak mamanya mau hafiz Quran, kemudian dari situ terus kemudian dia masuk surga. Loh, setelah dia hafiz Quran itu memang dia mati habis itu? Masih hidup lama. Kan masih hidup lama. Masih dihadapi, dia menghadapi laki-laki, dia menghadapi perempuan. Betul. Dia kerja apa enggak, dia itu memberatkan saudaranya enggak, dia memberatkan orang tuanya enggak, dia kan banyak yang harus dikerjain. Loh kok tiba-tiba langsung masuk surga? Dari mana masuk surga? Sebenarnya kalau namanya ujub, riak, sombong, bangga itu dilarang oleh agama kita. Tapi orang Islam yang begitu ya banyak. Padahal tahu secara teori. Termasuk kita, ya apa enggak kan gitu. Nah, disitulah sebenarnya kejatuhan orang-orang Islam nanti di akhirat ya di situ. Makanya di dunia ini ayolah kita berubah. Kalau ada anak kita sakit seperti itu, kasih tahu, kemudian kita juga berubah. Akhirnya kan keluarga kita itu sakinah, mawaddah warahmah itu di situ. Bukan hanya cuma doa itu boleh, sama seperti kalau kita doa, ya Allah, aku mohon berikan aku rezeki yang halal dan thayyib dan berkah. Amin. Terus diem aja di kamar. Ya nggak bisa, ya harus kerja. Kalau hanya di kamar aja, hanya ngomong aja, nih amalin ini, ya begitu-begitu aja nanti kerjaannya. Gak bisa, harus semuanya dikerjakan, dan semuanya dikerjakan lillahi ta'ala. Kalau ada ujian, selesaikan menurut syariat Islam, kan begitu. Insya Allah itu akan lulus nanti. Di akhirat akan lulus nanti. Kalau di dunia kelulusan itu belum ada. Nanti di akhirat.
Nah, nanti pada saat anaknya sudah paham, diajak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan beginian, nah, jangan begini. Nanti kalau anaknya paham sama-sama, kemudian terbuka, baru nanti dilihat aja. Itu bisa aja kalau sekarang khusus benar serius mau berubah, insya Allah haid berikutnya atau 2 haid berikutnya sudah mulai aman. Ustaz, ada juga haid yang nggak sakit tapi nggak teratur, kadang 2 bulan tidak mens, itu kenapa tuh Ustaz? Nah, itu karena orangnya gak pendiam aja, nggak mau ngomong. Kalau ada masalah dengan orang tua nggak mau ngomong, hanya gitu. Oh gitu. Mau ngomong diem gitu. Tetap jengkel itu Pak Ustaz? Enggak, kalau itu nggak mau ngomong. Oh, bukan jengkel ya. Enggak jengkel, nggak mau ngomong. Kayak mau haji nih, haji kan orangnya nggak pendiam nih. Nah, kalau jadi cewek ya haidnya lama. Haidnya lama atau nggak beraturan? Oh, enggak, haidnya panjang, maksudnya dari haid 1 ke 1 itu bisa 3 bulan baru haid lagi, karena diem. Ada masalah nggak mau ngomong gitu. Umpamanya masalahnya haji cewek, umpamanya haji ini nggak mau ngomong. Kalau nggak taunya haji ini kalau ada masalah itu diem. Punya laki diem, nggak mau cerita, punya diem aja. Diem itu males atau marah? Nggak mau ngomong aja, diem memang aja diyakini gitu. nggak mau ngomong. Diyakini, disumpahin nggak mau ngomong gitu. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa nggak mau ngomong kan gitu ya. Seperti itu, insya Allah. Wallahu a'lam.